Sore hari ini saya ingin melakukan Dewan Bunyi yang ada di sini, ingin mengucapkan 3 suku kata dari kawan sampingnya. Nah, dari Pak Eko ke Pak Ari. Misalnya Pak Ari itu gini, ada 3 suku kata. Secara bergiliran, misalnya nih Pak Eko adalah Pak Eko kreatif, ganteng dan inovatif. Selanjutnya bergantung diri. Oke, sebelum Pak Eko. Pak itu tegas, kreatif, jujur. Lanjutnya Pak Ari. Kemana? Sejaman. Salah itu baik, kreatif, rajin. Sejaman, silakan. Sejati. Cewek nggak? Veteran. Ya, saya bilang ke saya. Bisa ikut. Saya ikut saya. Betul balik. Iya. Berpikir baik, suka menolong, dan kreatif. Oke. Itu tadi adalah salah satu penilaian kita terhadap teman kita. Oke, dari Pak saya main. Saya Hamdan juga. Coba terima kasih saudara. Oke, selanjutnya kita senyum selama 15 detik. Mulai 1, 2, 3, 4. Oke, terima kasih. Ingat, senyum itu adalah ibadah. Jadi dalam kesepakatan kita selama melakukan diseminasi menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik, izin saya meninggalkan ruangan. Selanjutnya aksi nyata diseminasi budaya positif di SGD Madani. Selanjutnya dimulai seorang guru atau kepala sekolah yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolahnya. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti sebagai berikut. Mari kita diam aja. Yang pertama, disiplin positif. Kedua, motivasi perilaku manusia di kelas, sekolah, ataupun kita. Kebutuhan dasar manusia, polisi kontrol, institusi, restitusi. Bapak Ibu, lanjutkan. Disiplin positif. Bapak Ibu, ada nggak pernah melihat disiplin positif? Ada? Belum? Ya, kalau sebagian di kita atau di media sosial ada pernah melihat disiplin positif. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak ataupun karyawan itu untuk bertanggung jawab menunjukkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kan? Oke, lanjut. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan yang dilakukan. Disiplin diri dapat membuat kita segala murid memahami dan mengetahui berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Selanjutnya, ya ini adalah
proyek nilai-nilai kebajikan, peduli, rajin, cerdas, rasa hormat. Ini nanti saya bagi banyak ya, ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Ada yang masihnya apa itu nama tersebut? Ya, masih sama yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Besar. Mandiri, berpendidikan global, gotong royong, kreatif dan bernalar. Nilai-nilai kebajikan. Ya. Ada apa nih? Apa yang apa? Motivasi perilaku manusia. Ada juga perilaku manusia yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kasus murid datang terlambat ke sekolah. Ada perbedaannya. Kalau hukuman ya, murid disuruh berdiri di depan kelas. Selanjutnya, konsekuensi atau sanksi. Guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat. Kalau sedikit restitusi, guru menanyai keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Yang telah disepakati guru membantu menyelesaikan masalah murid, terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Apa itu segitiga restitusi? Selanjutnya, pengertian restitusi. Proses yang dijalankan guru agar menghasilkan murid yang mandiri, bertanggung jawab. Maka restitusi adalah proses menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat menimbulkan dan dapat menebalkan murid yang membuat salah kembali kepada kelompoknya. Ya. Restitusi dianggap mampu memecahkan masalah murid karena memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama tadi, memperbaiki hubungan antara kita dengan murid ataupun antara pimpinan dengan karyawan ataupun antara kepala sekolah dengan gurunya. Tawaran bukan paksaan. Ya. Sebenarnya kalau sebelum mulai ke segi restitusi, ada budaya positif tadi yang tidak menanyakan kesepakatan kita di dalam kelas ataupun kesepakatan di dalam dunia kerja kita. Menuntut untuk melatih melihat ke dalam diri, artinya berefleksi diri kita sendiri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada keterbukaan tindakan, saling menguatkan atau menguatkan, fokus pada solusi. Fokus pada solusi. Restitusi dari diri adalah cara yang paling baik. Keyakinan sekolah atau kelas ataupun di dalam dunia kerja kita. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan kepentingan keyakinan sekolah ataupun kelas dengan adanya kesepakatan antara murid, guru dan karyawan kita. Kalau kesepakatan, kalau disiplin positif ini tidak ada waktu di sekolah saja, tapi di dunia kerja juga bisa kita terapkan, atau di rumah kita juga bisa kita terapkan. Oke, selanjutnya. Keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah atau dunia kerja ataupun di dalam rumah kita atau keluarga kita.
keyakinan kelas ya. Salah satu contohnya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ini setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, ataupun saling menghargai dan merasa aman. Ya. Salah satu contohnya keyakinan kelas. Kenapa ya? Jadi keyakinan kelas itu keyakinan kelas. Kalau di kelas kita ada nggak membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Kesepakatan dulu kita peraturan itu kesepakatan. Tapi kesepakatan kelas itu harus sudah karena bentuk dari kita kesepakatan. Dia pembahasan tidak kemana-mana. Ya, kita menonton sebuah video inspirasi. Cek. Ini adalah seorang anak di mana sebuah jalan raya tumpang sebatang kayu atau sebatang pohon besar. Tekad yang kuat, nanti motivasinya kuat, dia melakukan sebuah tindakan positif. Walaupun sebenarnya dia tidak bisa melakukannya sendiri. Ada sebagian orang yang langsung tergerak hatinya, ya. Beberapa orang yang tergerak, ya. Ada satu orang juga ya, perlu diingat karena diajak. Ya, alhamdulillah ujian selesai, kayu itu bisa ditingkatkan. Terakhir semua bisa lewat. Terkadang kita sudah finish, ternyata masih ada teman kita atau saudara kita masih hidup. Ya, ada bisa kasih tanggapan tentang itu tadi, Bapak Ibu, satu orang aja. Ya. Teruslah berbuat baik agar orang di sekitar kita juga ikut tergerak hatinya untuk melakukan sebuah kebaikan. Terima kasih kepada Ustaz Zafira. Memang berbuat kebaikan itu perlu ya. Terkadang orang ada niat baik tapi takut untuk melakukan kebaikan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ya, ini dia kebutuhan dasar manusia. Pernyataan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan ataupun kesepakatan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Studi kasus, Bu Sulaiha, seorang guru di kelas 9A sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas. Tommy beberapa kali
beberapa anak telah mengeluhkan Tommy seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi tersebut seperti Ibu Juleha, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Yang pertama, alasan Tommy adalah karena ia lapar dan orang tua tidak membawakan bekal makan siang. Yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada guru dan gurunya memberitahu orang tuanya. Yang selanjutnya, alasan ketiga adalah karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Selanjutnya, alasan Tommy yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibu selalu membawa bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Yang selanjutnya adalah karena ia melakukannya karena iseng saja dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Menurut dia ekspresi teman-teman itu lucu, maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Memang ada kalanya anaknya sepertinya luar biasa kalau melihat perilaku mereka atau tindakan mereka. Posisi kontrol segitiga restitusi atau posisi kontrol restitusi. Ada 5 ya. Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau atau guru, dan guru sebagai manajer. Ini dia 5 posisi kontrol. Yang pertama, motivasi. Guru berbuat, guru berkata, hasil, kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, dan dampak pada murid. Ini sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya, selanjutnya saya bacakan satu saja. Guru sebagai penghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti, dan menyindir. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya itu tidak terjadi atau kecewa. Sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kalau posisi pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau manajer, mengajukan pertanyaan tentang apa kesalahan, apa penyebab mereka sering terlambat. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau posisi penghukum, ini enggak, patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan. Kalau posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Kalau posisi teman, kamu lagi jangan gitu dong, ayo gabung dengan yang lain untuk ada ibu. Kalau posisi sebagai teman. Kalau posisi pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, nanti saya cek, kerjakan apa yang seharusnya kamu lakukan. Kalau posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apa kira-kira pendapatmu? Bagaimana caramu untuk memperbaiki kesalahanmu? Ingat Bapak Ibu, kita bisa lihat posisi kita di mana. Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer. Selanjutnya posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ya, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid
mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Kalau di posisi manajer sebenarnya kita ingin memberikan solusi ataupun solusi terbaik pada siswa kita ataupun pada guru kita ataupun pada karyawan kita. Selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid ataupun termasuk jawab ataupun keluarga sebagai manajer bagi diri sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid tersebut. Segi 3 restitusi. Sini ada 3 tahapan dalam segi 3 restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan ataupun kesepakatan kelas, sekolah ataupun tempat kerja kita. Selanjutnya, menstabilkan identitas ini. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Menstabilkan identitas berbuat kesalahan itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau ini kata-katanya, kalau kita ini menstabilkan identitas peserta didik kita ataupun karyawan kita. Selanjutnya, validasi tindakan salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenal dan mengakui kebutuhan murid ataupun anak ataupun karyawan. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap. Ini kata-kata validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, menanyakan keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Menanyakannya. Ini kan yang kita tulis kalau di kesepakatan kelas. Selanjutnya, oke, ini tadi disiplin positif. Hal yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di rumah, agar menjadi sesuatu kebiasaan untuk atau karakter yang melekat pada diri anak saat berada di lingkungan manapun. Kita berharap peserta didik kita tidak hanya menanti peraturan sekolah itu di rumah dan sekolah, tapi di dunia global, konteksnya di dalam bermasyarakat. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya yang telah berhadir. Ada Bapak dan Ibu? Kalau tidak ada, kita pulang. Oke, kalau tidak ada, terima kasih Bapak Ibu. Semoga disiplin positif ini bisa kita terapkan di rumah, di sekolah ataupun di dalam keluarga kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.